Mengapa tekanan darah Anda tidak turun meskipun sudah minum obat? Obat yang sedang Anda konsumsi saat ini mungkin secara aktif menghabiskan sesuatu yang seharusnya menurunkan tekanan darah Anda. Nomor satu, Anda sedang mengonsumsi obat yang menghabiskan sesuatu yang seharusnya menurunkan tekanan darah Anda, tapi karena sekarang zat itu sudah tidak ada, obat tersebut tidak bisa bekerja. Diuretik tiazid adalah obat tekanan darah yang paling sering diresepkan di Amerika dan dikonsumsi oleh lebih dari 40 juta orang. Begini cara kerjanya. Obat ini mengurangi volume cairan dan menurunkan tekanan darah dengan membuang kelebihan natrium melalui ginjal. Yang tidak mereka beritahukan kepada Anda adalah obat ini juga membuang magnesium. Magnesium adalah mineral penting yang membantu otot polos di sistem pembuluh darah tetap rileks, dan 30% orang yang mengkonsumsi obat ini memiliki kadar magnesium rendah dalam tes darah. Jika kadar magnesium Anda rendah pada tes darah, berarti Anda benar-benar kekurangan magnesium. Kekurangan magnesium sangat sulit terdeteksi dalam darah. Karena sebenarnya hanya 1% dari seluruh magnesium di tubuh Anda yang berada di darah, sedangkan sebagian besar terdapat di tulang dan otot. Itulah sebabnya saat Anda kekurangan magnesium, tubuh akan mengambilnya dari tulang dan otot untuk mendukung kadar di darah. Jadi, fakta bahwa 30% orang menunjukkan kekurangan magnesium di darah sebelum terlihat rendah adalah hal yang penting. Dengan kata lain, obat ini benar-benar sangat menguras magnesium. Tanpa magnesium, arteri menjadi lebih menyempit karena kalsium tidak bisa dipompa keluar dari sel. Dan jika terlalu banyak kalsium, tekanan darah tinggi bisa terjadi. Itulah sebabnya ada obat yang disebut penghambat saluran kalsium untuk hipertensi. Nah, coba tebak apa yang terjadi. Magnesium adalah penghambat saluran kalsium alami. Magnesium juga merupakan beta blocker alami seperti obat lain yang sering dikonsumsi orang. Beta blocker digunakan untuk menurunkan adrenalin atau sistem saraf simpatik. Magnesium melakukan hal ini secara alami, ia menurunkan aktivitas sistem saraf simpatik. Selain itu, ada juga kaitannya dengan kalium. Karena diuretik ini juga menguras kalium. Kalium juga merupakan relaksan fisiologis bagi tubuh. Kalium bekerja bersama magnesium dan membantu menjaga arteri tetap elastis atau rileks. Sebenarnya, kalium juga melindungi ginjal. Namun, jika seseorang memiliki penyakit ginjal stadium lanjut, dalam hal ini Anda harus berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi salah satu dari keduanya. Namun secara umum, jika Anda memiliki cukup kalium, itu benar-benar mendukung sistem pembuluh darah dan ginjal. Tapi masalahnya adalah obat hipertensi yang umum ini tidak hanya menguras magnesium, tapi juga kalium, sehingga kita justru kehilangan dua mineral yang seharusnya membantu nurunin tekanan darah. Hal ini juga bisa mengurangi efektivitas obat tersebut, karena Anda justru menyingkirkan hal-hal yang seharusnya membantu Anda. Yang unik dari kalium adalah Anda membutuhkan jumlah yang sangat banyak, yaitu 4.700 mg per hari. Jarang sekali ada orang yang bahkan mendapatkan setengahnya. Ada beberapa penelitian penting dan terpercaya yang akan saya cantumkan di bawah pada deskripsi yang menunjukkan bahwa manusia zaman dahulu mendapatkan jauh lebih banyak dari 4.700 mg per hari. Mereka mengonsumsi antara 8.000 hingga 15.000 mg. Jadi kalau kita bandingkan antara manusia zaman dahulu dan zaman modern, kita sebenarnya hanya mendapatkan sebagian kecil dari kebutuhan kalium yang sesungguhnya. Jadi alasan utama mengapa orang-orang mengalami masalah tekanan darah sejak awal mungkin adalah kombinasi kekurangan kalium dan magnesium karena Anda tidak mendapatkan cukup keduanya. Hal yang benar-benar penting untuk Anda ketahui adalah kalium tidak bisa bekerja sebagai kofaktor tanpa magnesium. Itulah sebabnya ada orang yang menderita hipertensi dan udah mengonsumsi banyak kalium, tapi tetap tidak melihat hasilnya. Oke, ini mungkin disebabkan oleh kekurangan magnesium. Kekurangan vitamin D juga bisa menyebabkan hipertensi, dan orang-orang yang mendapatkan cukup vitamin D seringkali dapat membantu menurunkan tekanan darah mereka. Alasan saya membahas hal ini adalah karena vitamin D bergantung pada magnesium. Jadi, seseorang bisa aja mengonsumsi banyak kalium atau misalnya vitamin D, tapi kalau kadar magnesiumnya rendah, mereka tidak akan melihat hasilnya. Selain itu, bersama dengan magnesium, dokter biasanya menyarankan pasien untuk mengonsumsi kalium atau bahkan meresepkan kalium. Kalau kamu lihat berapa banyak yang ada dalam satu tablet atau kapsul, biasanya hanya tersedia dalam bentuk tablet 99 mg aja. Oke? Sekarang coba pikirin ini.
Kalau kamu membagi 99 miligram dengan 4.700 dan kamu mencoba memenuhi seluruh kebutuhan kaliummu, itu berarti kamu harus minum 47 pil sehari. Tentu saja, kemungkinan besar kamu tidak akan melakukan itu karena sebagian kebutuhanmu akan didapat dari makanan. Tapi masalahnya adalah kebanyakan suplemen kalium datang dalam jumlah yang sangat kecil, jadi sejujurnya saya bahkan tidak tahu apakah itu akan benar-benar membantu atau menggantikan apa yang dikeluarkan oleh ginjal akibat obat-obatan tersebut. Jadi itu yang pertama, obat-obatan yang menguras mineral. Yang kedua, resistensi insulin. Ketika Anda mengonsumsi gula rafinasi dan karbohidrat olahan, yang terjadi adalah Anda meningkatkan hormon yang disebut insulin, dan insulin ini akan mengambil glukosa itu dan memasukkannya ke dalam sel. Oke, namun, jika Anda konsumsi terlalu banyak gula dan pati, maka tubuh Anda ini beracun. Kita harus menutup glukosa ini dan menjadi resisten. Ini berarti Anda tidak bisa lagi memasukkan begitu banyak glukosa ke dalam sel. Di tempat di mana ada resistensi ini, sebenarnya ada banyak insulin yang bekerja di latar belakang hanya untuk menjaga kadar gula darah Anda tetap normal. Sebenarnya, kita sedang mempersiapkan seseorang untuk diabetes, dan salah satu tanda pertama sebelum diabetes bisa jadi adalah hipertensi, karena yang terjadi pada arteri Anda adalah arteri Anda semakin mengeras. Dan suatu hari mereka memeriksa tekanan darah Anda dan berkata, "Wah, Anda mengalami hipertensi, kita harus mengobatinya," kata mereka. Tapi sebelumnya mereka tidak memeriksanya. Jarang sekali insulin Anda diuji. Ada beberapa data yang kuat, penelitian medis yang terpercaya. Saya akan menaruh tautannya di bawah. Penelitian menunjukkan bahwa beralih ke diet rendah karbohidrat dapat menurunkan tekanan darah Anda hingga 10 poin. Sekarang, kadang-kadang dalam penelitian, Anda akan melihat bahwa faktor diet atau gaya hidup hanya memiliki pengaruh yang sederhana terhadap penyakit kronis. Tapi bagaimana jika Anda menggabungkan beberapa di antaranya? Misalkan Anda menggabungkan perubahan pola makan dengan olahraga, mengurangi stres, mendapatkan lebih banyak sinar matahari, atau tidur lebih banyak. Efek obat-obatan bahkan tidak bisa mendekati efek dari menggunakan faktor gaya hidup untuk membantu menurunkan tekanan darah Anda. Jika lingkungan Anda bermasalah, semuanya akan menjadi sulit. Ini seperti akuarium ikan. Jika airnya tercemar, ikan-ikan akan sakit. Anda bisa memberi mereka makanan terbaik. Anda bisa ngobati setiap gejalanya. Namun jika airnya tetap beracun, tidak ada yang akan sembuh. Tubuh bekerja berdasarkan 10 sinyal seperti insulin, kortisol, peradangan, kualitas tidur, dan fungsi usus. Masing-masing mempengaruhi bagaimana perasaan Anda. Namun selalu ada satu sinyal yang lebih bermasalah daripada yang lain. Dan jika Anda tidak memperbaikinya, semua hal lain akan tetap terhambat. Saya telah menyiapkan tes gratis 2 menit untuk menemukan hal itu bagi Anda. Tes ini memberitahu Anda sinyal utama mana yang saat ini menahan tubuh Anda. Klik tautan di deskripsi, lakukan tesnya, dan berhentilah nebak-nebak. Sekarang, sebagian besar strategi tekanan darah didasarkan pada anggapan bahwa tekanan darah tinggi Anda sebagian besar disebabkan oleh terlalu banyak natrium. Ini mungkin benar, tetapi banyak penelitian terbaru menunjukkan bahwa kenyataannya tidak persis seperti itu. Karena ketika Anda menurunkan natrium, Anda juga menciptakan masalah lain seperti meningkatkan sistem saraf simpatik dan meningkatkan kortisol. Mereka mengalami masalah tidur. Lalu, hanya karena mereka kurang tidur, tekanan darah mereka naik. Namun, natrium bisa diseimbangin dengan kalium. Jika Anda ingin mengatur natrium secara efektif, mengapa tidak menyeimbangkannya dengan meningkatkan kalium Anda hingga rasio 2:1? Bahkan orang yang sensitif terhadap garam pun bisa mengatasinya dengan meningkatkan kadar kalium mereka. Karena natrium dan kalium bekerja bersama seperti jungkat-jungkit. Dan cara terbaik untuk benar-benar mengendalikan natrium adalah dengan mengonsumsi lebih banyak kalium. Jadi, jika Anda merasa obat Anda tidak bekerja dan ingin mencoba hal lain, saya punya beberapa ide. Nomor 1, ujilah kadar magnesium Anda dengan sesuatu yang disebut tes magnesium sel darah merah. Ini emang bukan tes yang sempurna, tapi setidaknya lebih baik daripada tes darah biasa. Dan kadang-kadang tes ini bisa digunakan untuk memastikan kekurangan magnesium yang saya sebutkan tadi. Nomor 2, kalium. Mulailah meningkatkan asupan kalium dalam diet Anda. Alpukat dan salad sangat penting. Ada juga bubuk elektrolit yang kaya akan kalium. Mulailah meningkatkan kadar kalium Anda. Nomor 3, tingkatkan magnesium Anda.
Agar kalium bisa bekerja, agar vitamin D bisa bekerja, magnesium adalah penghambat saluran kalsium alami, juga beta bloker alami. Ini adalah cara alami untuk merilekskan otot polos dan jenis magnesium yang sangat saya rekomendasikan, standar emasnya adalah magnesium glisinat. Ini adalah jenis magnesium yang paling mudah diserap dan memiliki bioavailabilitas terbaik hingga 80%. Namun, jika Anda mengalami kekurangan magnesium yang serius, seperti banyak orang lain, saya sarankan untuk mengonsumsi magnesium secara bertahap sepanjang hari. Selama beberapa minggu, saya akan mengonsumsi setidaknya 150 mg 3 atau bahkan 4 kali sehari, karena jika Anda hanya mencobanya selama 1 minggu, itu tidak akan sepenuhnya memenuhi kebutuhan seluruh sistem pembuluh darah dan semua otot. Terkadang bisa memakan waktu beberapa minggu atau bahkan lebih lama, karena ini tidak akan langsung membaik. Dan setelah itu, perbaiki penyebab utama yang mendasarinya dengan diet rendah karbohidrat dan puasa intermiten. Ada penelitian penting dan terpercaya yang menunjukkan bahwa jika Anda melakukan ini, resistensi insulin Anda akan membaik. Dan untuk informasi lebih lanjut tentang detail bagaimana cara melakukannya, Anda harus menonton video ini di sini sekarang juga.